Halo semuanya, berjumpa dengan saya di channel Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menjahit kemeja lengan panjang. Namun sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kemeja? Jadi, kemeja merupakan busana pria bagian atas yang memiliki bukaan kancing pada bagian depan, memiliki kerah dan juga lengan. Berikut ini merupakan desain kemeja yang akan kita buat, yaitu menggunakan kerah kemeja, menggunakan saku tempel, kelim bawah lengkung, menggunakan pas punggung, manset, dan belahan manset. Dan berikut ini adalah pola kemeja yang terdiri dari pola badan depan, badan belakang, lengan panjang, kerah, saku tempel, manset, dan lapisan bukaan manset. Berikut adalah alat yang perlu dipersiapkan untuk menjahit kemeja. Yang pertama alat jahit, kemudian mesin jahit, dan alat pres. Untuk kain, gunakan kain berbahan dasar katun agar nyaman saat digunakan karena bahan ini dapat menyerap keringat dengan baik. M33 adalah kain keras yang terdapat lem di salah satu sisinya untuk ditempelkan pada kain dengan cara disetrika. Sementara Vislin adalah lapisan interfacing yang berbentuk seperti lembaran dari kapas yang tidak ditenun dan terdapat lem pada salah satu sisinya. Selanjutnya adalah kancing, kemudian benang. Kita gunakan benang yang sewarna dengan warna kain. Berdasarkan standar industri, proses menjahit kemeja terdiri dari dua bagian umum, yaitu persiapan dan perakitan. Nah, sekarang mari kita mulai tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan, kita akan memberikan lapisan interfacing pada beberapa bagian kemeja. Fungsi interfacing di sini adalah untuk memperkuat dan membentuk bagian-bagian tertentu suatu kemeja. Bagian yang akan kita beri lapisan interfacing antara lain bagian tengah muka, kelim saku, bukaan manset, kerah, kain berwarna putih adalah lapisan M33. Bentuk M33 bagian kerah dan manset menyesuaikan pola tanpa diberi kambuh. Dan manset. Nah, sekarang saatnya untuk menjahit tiap bagian komponen kemeja. Langkah pertama adalah menjahit keliling daun kerah. Jahit keliling daun kerah dengan jahitan berada pada 1 mm di luar M33. Kemudian sisipkan benang tepat pada jahitan sudut untuk membuat sudut menjadi lebih runcing. Posisi benang berada di bagian baik kain. Berikut adalah hasil jadi jahitan keliling daun kerah. Lanjutkan dengan menipiskan kampuh menjadi 0,5 cm saja agar kampuh tidak terlalu tebal saat dibalik. Balik kerah, dan ini adalah hasil jadi jahitan sudut kerah dengan bantuan benang. Kita lanjutkan langkah kedua, yaitu menjahit tindas keliling daun kerah. Setelah kerah dibalik, selanjutnya jahit tindas keliling daun kerah selebar 0,5 cm. Kemudian langkah ketiga yaitu menjahit kampuh kaki kerah. Fungsi jahitan ini adalah untuk mempermudah saat memasang kerah pada leher sehingga hasil jadi jahitan menjadi lebih rapi. Langkah keempat, menyambung kaki dan daun kerah. Beri tanda tengah kerah dengan guntingan segitiga. Kemudian, untuk urutan lapisan saat menyambung kerah adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah lapisan kaki kerah yang tidak diberi M33, kemudian daun kerah dengan M33 menghadap ke atas, dan yang terakhir adalah kaki kerah yang ber-M33. Kemudian jahit mengikuti M33 kaki kerah. M33 daun kerah harus ikut terjahit agar sambungan kerah tidak patah saat dilipat. Gunting kampu sambungan agar tidak terlalu tebal. Selanjutnya memberi tanda jahitan pada kaki kerah. Rapikan lapisan kaki kerah paling bawah saat memberi tanda agar hasil jadi kerah saat dipasang tidak bergelembung. Kemudian ukuran kerah kanan dan kiri harus sama. Langkah kelima adalah menjahit manset. Lipat dan jahit kampuh manset mengikuti bentuk M33 selebar 0,5 cm. Jahit kanan dan kiri manset, dijahit hanya sebatas M33, tidak sampai ujung kampuh. Kemudian tipiskan kampuh, lalu balik manset, dan beri tanda jahitan pada manset. Kita lanjutkan langkah keenam, yaitu membuat bukaan manset. Menjahit bukaan manset dari bagian buruk lengan dengan vislin menghadap ke atas, lalu jahit mengikuti tanda. Gunting pada tengah-tengah tanda hingga 1 cm sebelum ujung tanda. Tips: pastikan saat menjahit bagian sudut rapi dan kuat agar saat digunting dan dibalik hasilnya pun juga rapi. Balik bukaan manset ke bagian baik kain, lalu rapikan mengikuti bekas pressing. Lalu jahit mulai dari bagian bukaan yang lebih kecil terlebih dahulu. Potong sedikit kampuh bagian segitiga agar tidak terlalu tebal. Baru dilanjutkan dengan menjahit bukaan yang lebih lebar. Setelah itu, buat lipit pada lengan dengan cara ukur 3 cm dari jahitan dan sesuaikan dengan panjang manset. Kemudian langkah ketujuh adalah menjahit tengah muka badan sebelah kanan. Jahit mengikuti hasil press sebelumnya dan dijahit 1 mm dari tepi lipatan. Perlu diingat bahwa lubang kancing kemeja pria berada di sebelah kiri. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu memasang saku tempel. Semat menggunakan jarum pentul agar saku tidak bergeser saat dijahit. Kemudian, jahit dari salah satu ujung saku dengan jahitan segitiga seperti pada gambar, lalu jahit hingga selesai. Tujuan jahitan segitiga pada saku ini adalah untuk memperkuat jahitan ujung saku agar tidak mudah sobek, serta bentuknya tidak harus segitiga, melainkan bisa persegi ataupun hanya satu garis jahitan yang dijahit 2 kali. Langkah ke-9 adalah menyambung pas punggung.
Urutan lapisan saat menjahit pas punggung adalah sebagai berikut: pas punggung terluar, kemudian badan belakang, dan yang terakhir pas punggung bagian dalam. Semat menggunakan jarum pentul dengan tengah belakang sebagai patokan. Kemudian jahit dari ujung ke ujung dan kunci jahitan. Jahit tindas sambungan pas punggung, dan jahitan tindas hanya dijahit pada pas punggung paling luar dan dijahit dengan kampu sambungan saja. Jahitan tindas sebanyak 2 kali atau menyesuaikan desain. Kemudian langkah ke-10 adalah memasang label. Label dipasang tepat di tengah belakang pada lapisan pas punggung bagian dalam saja. Nah, saat ini kita sampai pada tahap kedua, yaitu perakitan. Tahap ini kita akan menyambung tiap bagian yang sudah dipersiapkan di tahap sebelumnya. Langkah ke-11 adalah kita mulai tahap perakitan dengan menyambung bahu. Sebelum menyambung bahu, jahit renggang terlebih dahulu bahu badan depan dan pas punggung bagian dalam. Saat menyambung bahu, rendah bahu bagian baik bertemu baik. Dan proses benar jika hasil sematan seperti pada video. Bisa kita lihat, jahitan bahu terlihat baik dari bagian dalam maupun luar kemeja. Selanjutnya, jahit tindas sambungan bahu. Jahitan tindas sebanyak 2 kali atau menyesuaikan desain. Kemudian langkah ke-12 adalah memasang kerah. Semat menggunakan jarum pentul pada bagian tengah dan ujung kerah, dan kerah dipasang dari bagian baik kemeja. Jahit mengikuti tanda jahitan yang telah dibuat sebelumnya. Jahit kembali kerah dari bagian buruk atau bagian dalam kemeja. Hasil jadi jahitan kerah kanan dan kiri harus sama. Selanjutnya langkah ke-13 yaitu memasang lengan menggunakan kampuh pipi. Lipat bahu kerung lengan hingga ketiak dan sisi sejajar, lalu gunting pada tengah lipatan sebagai tanda garis bahu. Perlu diperhatikan, bukaan mansat harus berada di badan belakang. Kemudian kita buat kampuh pipi dengan cara gunting kampuh badan saja hingga menyisakan 0,5 cm. Jahit kembali dengan melipat kampuh yang tidak dipotong ke arah kampuh yang telah dipotong dengan lebar jahitan antara 0,5 sampai dengan 0,75 cm. Kemudian langkah ke-14 adalah menjahit sisi menggunakan kampuh pipi. Jahitan sambungan kerung lengan, depan dan belakang harus bertemu. Lalu jahit mulai ujung lengan melewati ketiak hingga ujung bawah baju atau sebaliknya.
Setelah itu, gunting kampuh badan belakang dan lipat seperti saat menjahit kampuh kerung lengan. Gunakan bantuan alat pres untuk memudahkan proses pembuatan kampuh pipi. Kemudian jahit kembali dari ujung lengan ke ujung bawah baju atau sebaliknya. Kita lanjutkan langkah ke-15, yaitu memasang manset. Perlu diperhatikan, manset dipasang dari bagian buruk lengan. Kemudian baru dilanjutkan dengan menjahit tindas dari bagian luar manset. Kemudian langkah ke-16 adalah menjahit kelim. Pres bagian kelim untuk memudahkan proses menjahit, sebab kelim lengkung riskan melintir saat dijahit. Nah, dengan demikian proses menjahit kemeja telah selesai. Langkah selanjutnya tinggal proses finishing, seperti membuat lubang kancing dan memasang kancing, serta melakukan uji kualitas. Uji kualitas dapat berupa membersihkan benang, uji ukuran, dan memeriksa kecacatan kemeja. Jadi, kesimpulan pada video ini adalah menjahit kemeja dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan yang meliputi memberi lapisan interfacing dan menjahit komponen kemeja seperti kerah, manset, bukaan manset, pas punggung, dan saku. Selanjutnya tahap perakitan meliputi proses menyatukan dari komponen yang telah dijahit pada tahap persiapan tadi. Dan ini adalah hasil jadi kemeja secara keseluruhan. Demikianlah video tutorial membuat kemeja lengan panjang. Bagaimana? Tidak rumit bukan? Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semuanya yang ingin praktek di rumah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Selamat mencoba dan jangan lupa tonton juga video tutorial menjahit tiap bagian kemejanya ya.